Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat, dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu sehat serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam SD kelas 5. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berupa-rupa tentang rangka ya. Rangka itu kemarin dibahas dari mulai bagian atas, bagian tengah, bagian bawah juga ada ya. Nah, itu kita akan melanjutkan pembahasan tentang rangka ini. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas? Kita sebelum memulai baiknya ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pertemuan sebelumnya kita kemarin sudah membahas tentang rangka ini ada dari mulai bagian A, alat gerak manusia, rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak atas, rangka anggota gerak bawah. Kemudian ada rangka kepala itu ada tulang dahi, tulang baji, tulang lapis, tulang hidung, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Nah, kemudian bagian-bagian dari rangka anggota gerak atas itu ada tulang lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan ya. Kemudian rangka anggota gerak bawah itu ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, kemudian ada tulang betis, tulang kering, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Kemudian di rangka anggota badan itu ada 7 pasang tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu 3, kemudian tulang selangka yang di atas ya, ada tulang hulu, tulang belikat, tulang dada, tulang taju pedang, tulang rusuk melayang. Nah, itu. Kemudian di bagian belakang itu ada beberapa ruas tulang belakang, 7 ruas tulang leher, kemudian 12 tulang punggung, tulang pinggang ada 5 ruas, tulang kelangkang 5 ruas, dan terakhir tulang ekor 4 ruas. Kemudian di tulang panggul kita ini ada tulang panggul ya, kemudian ada tulang kemaluan, ada tulang tanduk, dan di sini fungsi rangka itu kemarin kita sudah bahas juga. Rangka itu fungsinya untuk membentuk dan menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tulang belakang menghasilkan sel darah merah dan putih. Kemudian yang keempat, melindungi organ-organ penting seperti otak, paru-paru, hati, dan jantung. Nah, kemudian bentuk dan jenis tulang manusia itu ada tulang pipa ini ya, yang terakhir kita bahas. Bentuknya silinder berongga di bagian tengah, biasanya ada sumsum nantinya. Biasanya pada tulang lengan, ada tulang pipih pada tulang belikat ya, di bagian belakang punggung kita yang masuk ke tangan kita selangkah ke atas ya. Kemudian ada tulang belakang beraturan pada tulang rahang bawah. Kemudian ada tulang pendek pada ruas pergelangan kaki. Kemudian bentuk jenis tulang kemarin dibahas juga, ada tulang keras, ada juga tulang rawan seperti telinga, hidung kita ya. Nah, di sini sekarang yang akan kita bahas tentang sendi ya. Sendi itu di sini ada sendi putar, ada sendi engsel itu seharusnya ya. Ada sendi peluru, ada sendi pelana, sendi geser. Nah, untuk rinciannya mari kita jelaskan. Jadi pembahasan sendi ini, rangka manusia merupakan alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan bila ada otot dan persendian. Nah, tempat pertemuan antara beberapa buah tulang disebut sendi. Jadi pertemuan antara tulang itu disebutnya sendi. Nah, di sini ada beberapa macam sendi ya. Mari kita rinci. Ada sendi putar, contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak.
itu bisa kita lirik kanan kiri, ke atas ke bawah. Kemudian ada sandi peluru untuk itu bagian atas ya, atau di bagian paha kita yang menyambung ke tulang panggul itu ada sendi peluru. Kemudian ada sendi pelana, terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Ibu jari kita bisa digerakkan, itu sandi pelana. Kemudian ada sandi engsel, itu biasanya pada sikut ataupun lutut. Kemudian ada sandi geser, itu di mata kaki ya, menghubungkan antara kaki dan betis ya, betis, tulang kering ke bawah itu. Nah itu ya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video tentang sendi-sendi. Mari kita simak. Nah, di sini sendi itu merupakan bagian dalam tubuh sebagai tempat bertemunya dua tulang. Ada sendi peluru, sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser ya. Jadi ada 5 macam sendi di badan kita. Nah, ini ya akan kita rinci satu persatu. Di sini ada sendi peluru, sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah seperti pada pangkal atas lengan kita. Kemudian panggul ke kaki ya. Nah, ini seperti di tangan ya. Jadi lengan atas nyambung ke tulang bagian badan atas itu ya. Nah, itu bisa diarahkan ke atas berputar. Nah, itu namanya sendi peluru. Kemudian ada sendi putar. Ini yang memungkinkan gerakan memutar biasanya pada leher kita. Itu dinamakan sendi putar. Nah, kemudian di sini contohnya kepala kita bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ya. Itu namanya sendi putar. Nah, kepala kita juga bisa diputar itu karena adanya sendi putar. Kemudian yang ketiga di sini ada sendi pelana. Sendi yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi namun tidak ke segala arah. Ini pada jari kita, ibu jari kita bisa digerakkan seperti ini ya. Nah, ini sendi pelana disebutnya. Jadi menghubungkan jari dengan telapak tangan kita. Ini kemudian yang keempat ada sendi geser. Sendi geser itu biasanya yang kita dapat lihat itu di tulang betis, tulang kering yang menyambung ke kaki kita. Nah, ini bisa digerakkan tuh. Mata kaki kita itu ada sendi gesek. Kemudian ada sendi engsel, ini pada sikut kita. Kemudian hanya satu arah ini kalau sendi ini. Sikut ataupun lutut seperti ini nih. Nah, ini sendi engsel namanya ataupun lutut kita. Nah, sekarang kita akan membahas otot. Jadi otot itu merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Jadi tulang itu digerakkannya oleh otot ya. Ketika otot bekerja, otot akan membesar, memendek, dan mengeras. Kerja otot akan menyebabkan tulang tertarik sehingga kita dapat bergerak. Contohnya kerja otot bisep untuk menaikkan lengan bagian bawah. Jadi kalau kita mau menekukan tangan kita, maka otot bisep otot bagian atas itu akan mengeras atau dia berperan sebagai penarik lengan bagian bawah ke atas. Jadi sikut ditekukan, maka yang bekerja untuk menggerakkan lengan bawah itu adalah otot bisep ya, gitu. Nah, ketika mengangkat beban, lengan bawah naik jika otot bisep bekerja. Ketika otot bisep yang atas itu bekerja, maka lengan kita akan naik dan otot trisep istirahat, mengendur yang bawah. Sebaliknya saat tangan diluruskan, otot bisep memanjang dan otot trisep memendek. Nah, itu ya fungsi otot itu untuk menggerakkan tulang gitu. Mari kita simak tayangan video tentang otot ya. Di sini ada sebuah video tentang otot manusia.
Nah, di sini tentang otot itu ada lebih dari 640 otot rangka dalam tubuh manusia. Otot ini bekerja sama dengan tulang dan sendi sehingga menghasilkan gerakan. Otot ini dapat melekat pada tulang karena dihubungkan oleh tendon sehingga tulang-tulang kita bekerja atau bergerak. Cara kerja otot ini, otot bekerja berpasangan, misalnya otot bisep dan trisep pada otot lengan. Kerja otot ini hanya menarik tulang sehingga tulang kita bisa bergerak. Otot trisep yang bawah mengendur, yang otot bisep menegang ketika kita menekukan tangan kita. Ataupun sebaliknya, ketika kita meluruskan tangan kita, otot trisep akan menegang dan otot bisep akan mengendur. Kemudian ada kerja otot di wajah, itu ketika kita sedang sedih, terkejut ya. Kemudian otot ini akan bekerja. Ketika kita sedang marah pun otot kita bekerja sehingga raut muka kita ketika tersenyum itu semuanya digerakkan oleh otot yang ada pada wajah. Nah, itu tentang sendi dan otot yang sudah dijelaskan. Mudah-mudahan kita mengerti terhadap materi di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita paham tentang sendi, gunanya apa, macam-macamnya apa, otot juga, ada bisep dan trisep ya. Kemudian nantinya kita bisa membedakan ini sendi apa, otot itu gimana cara kerjanya. Setelah tayangan yang tadi, mudah-mudahan kita bisa mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam memahami materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajarannya dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.